One TV1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan IC Drill Show, Conversation to Scholars dengan sahabat saya Dr. Iksan Denusi dan saya Kusmaria. Kembali kita akan membahas nih isu-isu current affairs, walaupun sebetulnya apa yang terjadi beberapa hari ini, pertama Bang Nursi, kita mesti ikut berduka ya, belasungkawa dengan banyaknya korban kayak gitu ya, yang di Jakarta, di Solo, mahasiswa di Solo, di Makassar, rumah sakit ya, di Makassar itu dia staf DPRD ya. Ada perempuan juga di situ, terus kemudian di Medan. Jadi ini juga berduka yang luar biasa, terutama kalau saya melihat sebagai dosen, sebagai akademisi nih, saya dan Bang Nursi, kalau melihat anak-anak kita kemudian digebukin di jalan, itu yang meninggal loh ya, yang digebukin dan sebagainya, itu tentu saja kita merasa paling sedih kayak gitu ya. Ini apa yang harus ada kita kalimat bahkan Pak, berhenti Pak, jangan pukuli saya lagi, ampun Pak, ampun Pak, jangan pukuli saya lagi. Oh itu dia sudah menghembuskan kepala yang pecah katanya, pecah gitu. Nah itu yang bagaimana ya kalau kita melihat berbagai persoalan itu. Cuma kadang-kadang kalau kita membahas isu demonstrasi minggu yang lalu dan keputusan kayak di UI Bang Nursi, kita minggu ini dari mulai hari Senin kemarin itu kuliahnya semua, kalau dulu kan diliburkan, sekarang enggak, didaringkan. Nah persoalannya daring ini sampai resminya cuma sampai tanggal 4 karena tanggal 5 kan hari libur kayak gitu kan. Dan tanggal 5 tapi ada demo lagi. Libur Maulid kayak gitu kan. Nah, tapi kemudian minggu berikutnya di UI itu akan ada wisuda. Dan wisuda karena begitu banyaknya nanti flow orang, maka ini lagi didaringkan lagi. Jadi sekarang bukan diliburkan, didaringkan kayak gitu. Jadi kuliahnya daring di satu sisi. Wisudanya juga daring. Enggak, wisudanya enggak. Enggak. Oh, wisudanya tetap ya. Tetap, tapi ininya yang daring. Kuliahnya. Nah, kalau kita melihat persoalan beberapa hari ini, sebetulnya kan tidak bisa melihat cuma memotret satu potret itu saja apa yang terjadi. Sebetulnya ini juga proses yang sebetulnya sudah cukup lama. Makanya saya selalu mengatakan bahwa rezim Prabowo, rezim PS ini carry over. Kita selalu bicara kan, carry over dari kebijakan 10 tahun sebelumnya, atau bahkan selama reformasi sejak SBY, kemudian Joko Widodo dan kemudian Prabowo. Jadi carry over dengan persoalan-persoalan negara ini, terutama ya 10 tahun terakhir. Termasuk orangnya bahkan carry over. Iya, harus membawa lagi carry over orangnya kayak gitu. Apa yang terjadi dengan rekrutmen kabinet yang masih banyak sekali dari rezim sebelumnya, wakil presidennya juga carry over dari rezim sebelumnya. Jadi bahasanya apakah bisa ini yang namanya PS itu cuci tangan dari kekuatan. Kalau sekarang kan selalu dikatakan geng kayak gitu ya, kekuatan atau salah satu kekuatan yang ini sangat mempengaruhi di dalam konteks kepolitikan hari ini, karena masih banyaknya elit politik yang ada di situ. Nah, persoalannya seringkali saya juga bertanya, ada apakah transaksi di pemilu 2024 yang lalu gitu ya? Kenapa kok susah sekali, padahal kan pendukung dari Prabowo ini luar biasa. Yang sebelumnya pendukung di 2019 itu kan sebenarnya sekarang balik lagi. Makanya kan banyak sekali di dalam konteks itu ya ulama, pertemuan ulama untuk memberikan masukan kepada Prabowo, itu juga menunjukkan bahwa presiden ini ya didukung apapun dengan hasil pemilu. Kalau saya sebagai akademisi ilmuwan politik seringkali ini nggak bisa dipisahkan dengan pemilu kemarin 2024 itu pertama demikian. Nah, kalau kita mapping kekuatan ya, misalnya salah satu kekuatan dari setelah reformasi itu kan dipisahkannya pemisahan antara tentara, TNI dan Polri. Ya kalau dulu kan ABRI. Ya. Tapi ini juga harus hati-hati nih pemirsa. Seringkali sekarang kalau misalnya tentaranya ikut menyelesaikan beberapa persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh
oleh polisi, nanti langsung dikritik habis oleh Barat, oleh media Barat, oleh kita-kita yang aktivis mengatakan ini difungsi ABRI. Padahal kalau kita lihat kebutuhan untuk menjaga objek-objek vital itu menjadi sangat penting. Tentara juga memiliki kalau dilihat dari itu kan ada 14 poin dari tugas-tugas tentara di dalam konteks itu TNI ya, jadi ada 14 poin, yang duanya yang baru urusan benar-benar urusan kekuatan. Yang ketiga apa? Policy, kebijakan. Jadi ini kalau kita lihat kasus beberapa waktu lalu itu multidimensi ya, siapa yang paling diuntungkan, seperti bahasa saya ini sepertinya kan gerakan tanpa bentuk, kita tahu siapa dalangnya tapi kita tidak bisa menunjuk secara langsung karena leadershipnya nggak terlihat di situ kayak gitu kan. Tapi karena ada kekecewaan masyarakat terhadap elit politik, nah ini bersatu jadinya. Nah makanya kayak misalnya mahasiswa akhirnya turun, di satu sisi bagus ikut berbuka, tapi tuntutannya apa? Ya, ketidakjelasan tuntutan, terus bagaimana dan sebagainya. Di dalam konteks ini kita ini aktivis yang dulu turun ke jalan mau 98, mau zamannya dulu 82 kayak gitu ya. Itu selalu kita bahas tentang tuntutan kita apa, dan kita bertanggung jawab gitu. Di dalam konteks tuntutan harus ada nama kita kayak gitu, atas nama aktivis perempuan. Dulu kalau saya di 98 ya kayak gitu, atas nama aktivis perempuan, nama kita ada di situ, bahkan nomor telepon kita juga taruh di situ. Artinya jelas, seperti kalau Bang Nursing melihat apa yang terjadi gitu ya, walaupun kita tidak meniru itu, kekerasan misalnya IRA-nya di Inggris misalnya, kalau setelah terjadi pemboman kan pasti akan ada ngomong itu adalah tanggung jawab kami yang kayak gitu ya. Artinya tapi bukan dengan kekerasan. Saya selalu ingatkan mahasiswa yang turun ke jalan di kelas-kelas gitu, saya katakan satu, nggak boleh vandalisme ya, nggak boleh yang namanya merusak itu mobil, barang publik ya, pribadi. Karena itu bukan milik yang namanya polisi. Mobil polisi bukan milik polisi, mobil tentara bukan milik tentara ya, tapi itu semua uang rakyat. Jadi kalau kita bahas tentang ini, sebetulnya mapping kita seperti apa Bang? Jadi ada kekuatan seperti apa yang sudah terjadi, dan bagaimana solusi yang diberikan oleh Presiden. Menurut saya nggak cukup dengan hanya pidato. Kita melihatnya mulai dari mana nih? Pertanyaannya bagus sekali, karena saya ingin cut off-nya 13 Oktober 2024. Oke. Iya, cut off 13 Oktober 2024 adalah cut off di mana Solo menentukan kabinet. Masih, makanya masih banyak sekali kan, dari mulai LPP, Sri Mulyani, Pak Tito, Budi, Ari Budi. Jadi semua yang hitungan saya ada sekitar 12. Tapi dia di posisi yang penting semua. Iya. Termasuk bahkan Sri Mulyani. Sri Mulyani itu dua sih sebetulnya. Kekuatan global dan domestik. Nah, nanti kekuatan global ini kita bicara tahap kedua. Nah, dari cut off 13 Oktober dengan penentuan kabinet kayak begitu, dan ternyata isi kabinet persis seperti kesepakatan 13 Oktober, maka dalam ilmu kebijakan publik itu yang disebut dengan continuous policy, kesinambungan, keberlanjutan gitu ya, keberlanjutan sebuah kebijakan. Nah, ketika kita melihat keberlanjutan sebuah kebijakan, padahal produk dari 2014 sampai dengan 2024, gitu ya, melahirkan banyak kekecewaan, melahirkan banyak ketidakpercayaan, gitu ya. Sejumlah janji tidak karu-karuan, IKN berantakan, SMK tidak pernah muncul, kesederhanaan tidak ada, kasus Blok Medan tidak selesai, kasus Fufu Fafa tidak selesai, kasus tanah Cengkareng tidak selesai, kasus rumah sakit juga tidak selesai, Rempang, dan kasus Rempang dan seterusnya, banyak sekali. Dan tumpukan masalah itu ikut terbawa tentunya. Kata kunci terbawanya adalah rasa ketidakadilan. Dalam bahasa kita
penindasan secara hukum yang kita boleh sebut sebagai di sini I am the law, yang kita sebut sebagai yang namanya Saya adalah hukum. Saya adalah hukum, yang kita sebut sebagai authoritarian legalism. Ingat ya? Iya. Authoritarian legalism. Ya, di beberapa sebelumnya dia telah menimbulkan rasa ketidakadilan. Dan rasa ketidakadilan itu makin mencengkeram dalam continuous evolution lewat yang namanya tekanan perpajakan. Menambah polisi baru. tambah tuh jangan langsung kabupaten melihat. Iya betul. Ini nasional. Nah, polisinya siapa? ya, pada saat yang sama juga muncul kebijakan memberikan nilai lebih pada anggota dewan. Di mana alokasi anggaran kepada dewan, gitu ya, untuk 20, 24, 20, 25 saja memberikan gambaran betapa hebatnya seorang anggota dewan menerima alokasi itu. Dan itu timpang dengan pendapatan masyarakat miskin. Itu kan dewan tidak bisa memutuskan sendiri walaupun dia punya hak bagian. Miskin, ASN, dosen, S3. Loh, guru kan beban negara. Oh iya deh. Guru, kagak. Ya kalau guru nggak ada guru gimana negaranya? Di situ hebatnya Jepang. Nggak boleh ikut perang. Nggak boleh ikut. Ya. Selain itu pertanyaan hero Kaisar yang pertama masih banyak, berapa tersisa guru ketika merestorasi Jepang pada kekalahan Perang Dunia Kedua. Gitu. Tapi lupakan dulu. Yang saya mengatakan adalah pada posisi continuous policy dengan tambahan-tambahan beban kayak gitu, ditambah lagi dengan problematik gitu ya. Ketidakakuratan dalam bahasa public policy namanya ketidakefektifan MBG, makan bergizi gratis, MSG kali. Kayaknya yang pas itu MSG. Makan siang gratis, ini kan makan bergizi gratis. Enggak, maksudnya MSG itu yang pakai MSG itu loh, makanan yang MSG itu. Dan kemudian ada problem macam-macam berikutnya. Lalu berikutnya soal Koperasi Merah Putih, lalu berikutnya soal Danantara. Ini menimbulkan masalah semua. Artinya polisi yang ditampilkan di situ, polisi yang tidak menyelesaikan akar masalah, di mana tadi kalau Husnu bilang carry overnya adalah jatuhnya kelompok menengah ke bawah. Satu, carry over di sini. Yang kedua, kemiskinan yang terus merebak sehingga angka nasional berbeda dengan angka PBB, Bank Dunia bahkan. Situ kedua ya, kemiskinan. Yang ketiga, badai pengangguran, ambruknya Purchasing Manager Index, gitu ya. Yang menarik, berlanjutnya financialization, berlanjutnya finalisasi. Nah, yang terakhir ini Husnul yang orang jarang pahami. Financialization adalah bukti di mana orang miskin membiayai orang kaya lewat yang namanya SUM, SBI, dan SBN. Jadi semua kebijakan apa itu yang kita dijual itu? Surat utang negara. Surat perbendaharaan negara. Itu kan dibiayai oleh pajak. Dan yang membeli surat utang berharga itu kan, surat utang itu kan orang kaya dengan tingkat suku bunga bergerak antara 6,3 sampai dengan 6,9, sementara tingkat deposito hanya bergerak 2 sampai dengan 3%. Dan sisi lainnya namanya kredit yang dimunculkan oleh perbankan swasta juga tinggi, antara namanya 9 bahkan 8 sampai dengan 9%. Bermain mereka 6 sampai dengan 8%. Apa poinnya? Hanya mereka yang punya bisnis bagus yang bisa memanfaatkan perbankan, hanya mereka yang punya uang yang bisa membeli SBN SUM, gitu ya. Dan kemudian rakyat mendapatkan sisa. Bukankah itu menggambarkannya namanya sticky ratio gini? Sticky, rigidnya, susahnya bergerak turunnya, gini rasio. What's the point? Ketimpangan berlanjut, dan ketimpangannya itu nggak cuma sekedar ini, semakin tinggi. lebar. Dan pada saatnya sama orang sadar si kaya-kaya ini sumber daya alam, sementara si miskin tidak punya apa-apa. Jadi kalau kadang-kadang kalau saya berbicara dengan vandalisme, nah negaranya vandalisme terhadap lingkungan kita, gunung-gunung dikeruk seperti itu, emas, nikel, batu bara, tembaga, macam-macam. Hutan dikeruk seperti itu kan vandalisme sebetulnya, sudah violence, itu economic violence. Legal vandalism. Legal vandalism. Economic violence, kekerasan ekonomi. Nah, di situ, nanti kita ini menarik nih, violence-nya itu kaitannya nanti dengan sikap Xi Jinping yang dituding gitu ya. Macam, tapi lupakan itu. Saya ingin mengatakan bahwa continuous policy tadi dalam konstitusi itu mengakibatkan luka keadilan masyarakat makin menganga. Ditambah lagi dengan perilaku buruk anggota DPR. Jadi ada kesalahan sistem yang continuous policy tadi didukung dengan perilaku buruk sejumlah anggota DPR, tapi bukan hanya anggota DPR, menteri,
Menteri yang memanfaatkan posisi dirinya untuk kemenangan pilkada, menteri yang memanfaatkan istrinya untuk jalan-jalan, kepala badan memanfaatkan kepentingan untuk persoal pernikahan, gitu ya. Ini tak pertama begini, menteri yang ngomong seenak jidatnya, emang Jadi penggunaan diksi-diksi kepada rakyat itu suka menyakiti. walaupun itu sebenarnya yang bersumber dari penurunan sikap Ahok, perilaku kata-kata Ahok. Jadi kata-kata kasar dari pejabat publik dimulai oleh sikap Basuki Cahayapurnama. Iya. Dan itu kemudian bergulir terus-terusan, gitu ya. Terus-terusan. Dan disebut oleh Washington Post sebagai civility war. Kecamuk perang etika namanya. Kecamuk perang kesantunan. Oh, itu namanya civility war. Itu bukan civilization war, bukan, tapi civility war. Kecamuk perang kesantunan, kecamuk perang etika. Diksi. Makanya sebetulnya menjadi politisi itu salah satu yang penting itu kan komunikasi politik. Iya. Bahkan seringkali kita itu kan mengutip yang namanya statement dari politisi yang kita sebut chosen words. Iya. Jadi seorang politisi itu dia kalimat-kalimat yang dikeluarkan itu mestinya kalimat-kalimat yang bahkan itu dipilih dengan baik dan akhirnya itu menjadi bagian penting yang biasanya diingat oleh masyarakatnya. Itu artinya politisi tadi aset negara. Aset negara. Kalau ini beban negara. Betul tuh. Kalimatnya pas aset yang mau beban itu betul. Kalau pakai bahasa konkretnya lagi, bahasa mikro, ini defisit, ini surplus. Beban negara. Defisit negarawan, defisit statesmanship, gitu ya. Surplus tadi para pengkhianat, para mesti begitu gitu. Nah, kita terusin sekarang. Civility war. Civility war. Nah, dari civility war itu dia tergambar bahwa ada problem sistem yang seperti Yusno bilang tadi, juga ada problem perilaku. Bertumbuh dia menjadi satu dan tidak ada jalur penyelesaian, tidak ada kanal penyelesaian. Itulah yang sesungguhnya dipantik oleh kalangan-kalangan tertentu untuk memprotes Prabowo Subianto, untuk memprotes Prabowo Subianto sebagai "Hei Jenderal," gitu ya. Kalau Esi Dereso jelas menyebut, Anda ini mantan Danjen Kopassus, Anda ini mantan mantan Pangkostrat, mana patriotis Anda menyelesaikan masalah ini sehingga rasa keadilan itu dirasakan oleh semua kalangan. Kan itu ucapan, kata-kata, tidak mungkin dengan retorika. Harus ada action. Harus jelas gitu. Tidak mungkin Anda ngomong di satu sisi tentang kebebasan impor, tapi kemudian tidak menyelesaikan soal TKN. Tidak mungkin Anda bicara tentang ketahanan pangan dan ketahanan energi, pada saat yang sama krisis sedang bergelombang menghadapi itu gitu. Tidak mungkin Anda bicara tentang yang namanya percepatan investasi, padahal pada saat yang sama terjadi perang nilai tukar luar biasa dan kecamuk perekonomian. Itu yang Anda harus hadapi dengan lebih bijaksana, dengan lebih realistis, tapi tetap berpedoman pada visi dan misi negara gitu. Mestinya ngelihatnya normatifnya begitu. Nah, dari sana tadi ketika orang melihat ada campuran problematik sistem sama problematik perilaku, ditudinglah Prabowo Subianto. Disitulah muncul kasus tentang ketidaksukaan terhadap dua lembaga, DPR dan polisi. Nah, sebenarnya terhadap polisi itu mendadak ketika Afan Gafar terlindas mobil rantis. Sebenarnya itu juga sudah panjang. Iya. Sejak era 10 tahun rezim sebelumnya itu kan sampai masyarakat memberikan label nama parcok kayak gitu kan. Iya. Kekecewaan pada kayak gitu. coklat, ya. Dan saya katakan dalam dunia demokrasi itu nggak boleh menyerahkan demokrasi kekuasaan kepada polisi, karena polisi itu punya dua kekuatan. Satu kekuatan senjata, ya kan. Yang apalagi kemudian kalau mendengarkan pidatonya Gatot gitu, Pak Jenderal Gatot kayak gitu ya, bagaimana polisi ternyata juga memiliki senjata-senjata yang sebetulnya itu adalah setara dengan TNI, dan itu mestinya nggak boleh kayak gitu. Yang kedua kekuatan apa? Kekuatan dia memiliki pasal-pasal, yaitu kitab KUHP yang ada, sehingga dia bisa mengancam dengan pasal-pasal yang ada. Dan kemudian polisi kan punya struktur sampai tingkat desa. Ini agak berbeda dengan strukturnya tentara. Ditambah lagi menteri dalam negerinya yang dia juga menguasai birokrasi sampai tingkat desa, juga berasal dari mantan Kapolri. Jadi kekuasaan ini menurut saya sudah terlalu banyak. Jadi kalau dilihat masyarakat bagaimana dia kecewa dengan polisi, atau agak sulit ya kita melihat polisi selevel Pak Hugeng dulu kayak gitu. Atau Anton Sujarwo.
atau Anton Sujarwo. Iya. Iya itu. Iya, itu juga Saya positif. di Anton, Iya. Anton Sujarwo Iya, iya. dalam konteks itu. Iya. Nah di sini bagaimana ini? Ini satu isu tersendiri sebetulnya dilihat di dalam konteks itu. Sementara kalau kita bahas tentang tentara, langsung ini dia harus dipulangkan ke barak, harus dibawa lagi ke barak yang seperti itu. Kontradiksi. Nggak boleh difungsi di dalam konteks. Sementara dalam sejarah Indonesia kan agak berbeda tentara kita. Iya. Tentara revolusioner, tentara yang selalu berada di belakangnya Tentara rakyat, pejuang. bersama-sama dengan rakyat, yang Iya. kayak gitu kan. Iya. Selalu kan kayak gitu. Dulu civic mission, Iya. zaman di era awal-awal kemerdekaan dan seterusnya kayak gitu lah. Ini juga menjadi persoalan kita secara bersama-sama. Bagaimana assessment kita terhadap kekuatan ini. Nah, kemarin itu salah satunya kemudian yang di Jakarta ya, yang Kasus apaan? kasus Afan kayak gitu. Sebenarnya saya punya pertanyaan menarik sama semua. Apa? Saya tanya, bagaimana mobil rantis itu tiba-tiba keluar dari depan DPR ke Kejompongan sendirian? Dalam sejarah standar operating prosedur pengendalian massa itu nggak ada. Nggak ada bisa keluar sendirian begitu tuh nggak ada itu. Kok bisa? Sendirian. Oh, sendirian ya? Nggak ada kan? Sendirian. Sendirian. Mobil itu satu-satunya dan dalam kecepatan di tengah kerumunan yang relatif cukup di atas rata-rata di tengah kerumunan bisa dengan kecepatan cukup kan gitu. Jadi muncul juga pertanyaan itu Makanya gitu. persoalannya kan kalau melihat ilmu politik itu kan nggak cuma yang melihat di balik itu, Iya, di iya. depan mata kita. Betul, betul. Behind Iya, itu betul. siapa nih? Beyond the lines. Beyond the line, behind the line. Beyond the scenes. Iya, beyond the scene. Jadi Iya, yang, iya. yang kita lihat. Iya. Karena kalau biasanya pengamat melihat ini itu. Tapi kalau kita Iya. ngelihat kan siapa ini? Iya. Yang main di balik itu Begitu. siapa? Permainan siapa? Iya. Siapa sebetulnya pusat-pusat kuasa yang tadi kalau Bang Nursi bicara sedang berebut di dalam konteks Kuasa kuasa ini. Iya. Nah di situ yang mungkin Bang Nursi bisa sejauh mana kita bisa menjelaskan itu kepada bahwa kekuatan itu pasti ada. Jadi kasus misalnya kalau kita bicara oligarki ekonomi ada kasus PIK 2 Iya. kayak gitu kan. Iya. Oligarki ekonomi ini dulu juga pendukung dari Iya. rezim sebelumnya. Ada kasus Gitu. Pertamina, ada kasus Timah, kasus Pertamina, ada kasus Timah, kasus Timah, ada kasus Blok Medan, Blok Medan. ada kasus Fufu Papa. Jadi isunya itu banyak kayak gitu rentetannya. Yang tidak selesai. Dan mereka kemudian menggunakan kekecewaan. Jadi perubahan dari isu-isu yang publik kepada sebetulnya kepentingan dari kelompok-kelompok kuasa. Nah, ada dua tuh kajian hasil menarik. Bagaimana isu yang menumpuk tidak terselesaikan, lalu kemudian kelompok-kelompok itu membawa kepentingan sendiri, dan publik tetap terpelihara dalam ketidakadilan. Ya. Nah, dua isu di situ kan? Ya. Nah, disitulah disebut oleh Pak Tri bahwa yang namanya Presiden, TNI, Polri, dan para pejabat itu mestinya peka dan tahu diri gitu. Peka. Dan tahu diri, peka dan tahu diri. Kenapa sampai ngomong begitu? Karena saya bilang sama Pak Tri, kalau kita melihat situasi sekarang, mestinya kita tetap merujuk pada alinea 3 pembukaan surat 5, paragraf 3. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Itu artinya dari mulai presiden sampai dengan ke bawah belum tentu pegang sumpah. Karena dia harus didorongkan oleh keinginan luhur. Didorongkan dan dia artinya aktif, dia mendorong dirinya untuk menegakkan keinginan luhurnya dengan tidak melupakan soal kekuasaan yang maha kuasa. Gitu mestinya melihatnya. Jadi artinya dia tidak akan memperjuangkan satu kelompok manapun, dia tidak akan memperjuangkan kepentingan kelompok manapun, dan itu dia rangkum semuanya, termasuk polisi mestinya, termasuk TNI, termasuk partai politik, termasuk pejabat negara. Ya kalau pejabat negara kan emang di situ dia merujuknya pada konstitusi. Iya. Artinya berada di semua kekuatan Iya. Ya masyarakat kan the have not kayak gitu ya istilahnya kan, atau mereka yang tidak bisa mendapatkan akses kepada kekuasaan sehingga itulah yang disuarakan, channeling, mengartikulasikan kepentingan dari rakyat yang nggak bisa punya akses. Nah cuma kan persoalannya mereka ya kalau di dalam pemilu itu mereka cuma ya beli suara pada saat pemilu. Objek, bukan subjek. Enggak, dia bukan subjek. Kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat
itu justru diubah menjadi objek. Kemarin yang bicara kedaulatannya dititipkan kepada DPR. Nggak tahu saya siapa. Yang pasti kalau pakai konstruksi Undang-Undang Dasar 2002 di mana gambaran sistemnya salah, itu makin jelas pada peristiwa 25 sampai dengan peristiwa hari Minggu kemarin. Itu makin jelas, termasuk kemarin bahkan serangan terhadap Unpas dan Unisba kemarin. Yang diserang oleh gas air mata dan masih ada yang ditahan ya? Iya, masih ada ditahan. Dan persoalannya saya itu sangat sedih kalau ditahan itu anak-anak kita tuh dipukuli. Betul, dipukuli. Bang. Itu artinya sesungguhnya lagi-lagi hidup kita memang akhirnya ya kita bikin kata-kata manis tapi kemudian kita bikin berantakan kata-kata itu dalam kenyataan. Sehingga menunjukkan sikap munafik, sikap pengkhianat gitu loh. Jadi Bang, kalau saya masih ingat dulu zamannya 98 atau sesudahnya setiap kali demonstrasi, saya kasih tahu ke mahasiswa 98. Yeah. Saya bilang tempat yang paling aman buat kalian di DPR. Makanya waktu itu kan Amin Rais jam 3 pagi itu stop press. Untuk tidak jadi yang 20 Mei-nya itu di Monas. Karena kita takut akan ada Tiananmen Square. Yang sekarang Presiden kita lagi ada di Tiananmen Square. Peringati. Tapi udah terlambat karena peringatannya kemarin. Oh, dia datang terlambat. Datang terlambat karena kemarin itu sudah besar-besaran paradenya. Terus Tiananmen Square. Jadi saya tidak mau ada mahasiswa saya akan menjadi korban seperti Tiananmen Square. Tapi pada saat itu dengan mahasiswa saya bilang, Anda nggak usah keluar DPR. Pada saat ada tank, ada mobil polisi, ada mobil tentara, yang itu kalau melindas kalian akan mati, maka kalian lari ke dalam gedung. Jadi saya kasih tahu kayak gitu. Karena nggak ada itu, kalau Anda dilindas ya mati kayak gitu ya. Dalam konteks itu, jadi Anda harus masuk ke gedung. Nggak usah ini, karena kalian ini bukan tentara. Kalian adalah mahasiswa yang kemudian menuntut supaya suaranya itu didengar. Makanya waktu CPP, waktu itu saya Center for Election Political Party yang menjadi konsultan di DPR. Waktu itu kita sudah desain. Kita desain yang namanya alun-alun demokrasi. Jadi udah ada desain, gak dibayar itu sama DPR. 65 kali kita rapat itu. Termasuk yang gak dibayar itu waktu itu. Karena pada saat yang sama memang kita ada program, tapi itu programnya berbeda. Sumbang sih keilmuan itu. Ya enggak, maksudnya kadang-kadang dipikirnya kita ada proyek, ini makanya memang karena kita dosen itu seluruh ilmunya dikasihkan, bayarnya dikit. Tapi kalau konsultan, ilmunya sedikit yang diberikan. Bayarnya mahal. Bayarnya mahal. Makanya sebetulnya kita lebih baik dari konsultan kalau bayarnya. Enggak, tapi ini desain lagi kayak gitu ya. Supaya apa? Idenya waktu itu yang kita bahas adalah kita butuh tempat di mana rakyat, dan terutama saya berpikirnya waktu itu mahasiswa saya kalau menyampaikan tuntutan, membela keadilan, membela rakyat kayak gitu ya, itu ada tempat di mana dia tidak akan yang namanya disemprot oleh gas air mata, tidak akan dipukuli oleh polisi-polisi yang badannya lebih kuat dan tenaganya lebih keras, atau ditembaki. Karena kemarin juga ada tembakan-tembakan kayak gitu ya, seperti itu. Makanya dulu idenya kan seperti Hyde Park. Itu wilayahnya itu dari Pulau Dua, kalau yang tahu di Jakarta sampai semuanya. Nggak tahunya nggak bisa. Ya, sudah mau jadi, desainnya sudah jadi. Nggak dibangun. Padahal waktu itu udah launching di situ. Kenapa? Saya sedih juga karena ada kolega saya juga yang berada di depannya DPR yang kemudian dilucuti bajunya tinggal ini. Tapi itu jalan raya kayak gitu loh, di jalanan seperti itu. Maksud mestinya dibuatkan yang namanya alun-alun demokrasi. Supaya apa? Disitulah proses menyampaikan yang disebut civil and political liberties itu dipraktekkan. Jadi jangan cuma sekedar, oh kita demokrasi seenaknya sendiri. Kedaulatan rakyatnya diwakilkan kita. Nggak ada, kedaulatan itu miliknya rakyat, itu nggak bisa diambil. Bisa kemudian kita mengambil lagi, itu keterwakilan saja, mewakili perwakilan kepentingan saja, bukan mewakili kedaulatan. Kedaulatan tetap di tangan rakyat. Nah di sini letaknya kembali lagi, kalau melihat bagaimana posisi pemerintah di dalam melihat yang kasus kemarin itu ya bagus, presiden datang ke rumahnya Afan, tapi kan bisa nggak ke rumah semua yang meninggal kemarin, kan bisa juga. Kalau saya lihat bukan soal mendatangi atau tidak mendatangi,
Itu cuma sekedar Iya, itu empati dan simpati. Karena akar masalahnya adalah Anda bisa nggak memperbaiki sistem. Balik lagi ke situ. Satu, yang kedua, Anda bisa nggak memperbaiki perilaku para politisi, pejabat, TNI, Polri? Take some time. Ya, Bahkan kan sering kali tuh, Iya, kalau di Meksiko di mana tuh yang dibubarkan semua? polisi. Ya, polisi maksudnya. Iya. Emang kita harus Ada lagi di satu negara polisinya dipecah-pecahin semuanya, cuma termasuk yang namanya siapa? Turki. Setelah kudeta. Dicopot-copotin. Habis Betul. di situ. Nah, poinnya adalah Husnul, kalau kita melihat dari situ gitu ya, kita melihat problem kemarin tadi dua. Nah, ini problem sistem dan problem perilaku. Nah, kalau kita melihat yang Husnul ceritakan tadi itu pendekatan perilaku, dan pada saat yang sama dia hadir karena sistem yang amburadul. Kalau saya menulisnya di buku 2000. Makanya kenapa buku ini saya berjuang kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli dan konsisten. Makanya di 2009 saya nulis selamat datang di negeri amburadul sebelum kita menyatakan kita belum merdeka gitu ya. Nah, di 2007 tetap saya menyebut tentang akar krisis itu ada di mana, dan akar krisis itu ternyata tidak diselesaikan. Apa itu? Tadi financialization. Dan financialization itu menghasilkan antara inclusive growth, hasil pembangunan 1 tahunan, tidak rujuk pada jangka panjang, hasil pembangunan jangka panjang. Apa itu? Kalau di sini punya kemampuan menurunkan, katakan punya kemampuan dalam tanda petik menurunkan angka pengangguran kemiskinan, tapi ternyata dalam jangka panjang yang terjadi apa? Deindustrialisasi, padahal industri paling banyak menyerap lapangan kerja, bertentangan kan jadinya. Di situ bukti bahwa pola pikir neoliberal lagi-lagi terbukti gagal. Nah, itu makanya disebut sekarang, ini judulnya malah menarik. Kalau kita pernah membahas Rise and Fall American Empire, ini kalimatnya bukan itu lagi, the decline gitu ya, the decline and fall American Empire. Nah, posisinya begitu. Apa poinnya? Kegagalan neoliberal, Ya, kalau saya gunakan the crumbling colossus. American Empire, tapi bukan empire dalam arti yang kalau kita dulu melihat Eropa, imperium, bukan kerajaan. Tapi ini adalah imperiumnya Amerika, sistem liberalisme, neoliberalisme yang dikembangkan. Nanti kita bahas di pembahas kedua. Ini Jadi saya sebutnya the crumbling colossus. Nah, saya kebetulan mengutip buku saja yang sedang terjadi gitu ya, dan ternyata mereka sendiri punya perdebatan dan mereka mengakui apa tadi? The Decline American Empire gitu. Itu menarik. Kenapa? Akhirnya mereka sadar, kebijakan yang mereka ambil sejak tahun 80-an itu ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah. Kita seringkali mengatakan itu sama dengan yang namanya kanker stadium 4. Kayak gitu lah. Persoalannya Bang, ini kita melanjutkan yang financial recession. Kenapa sih nggak selalu mereka tuh nggak mau berpikir yang lain kecuali menaikkan pajak? Karena tadi mereka merasa yang paling mudah bisa adalah rakyat, karena rakyatnya dibikin baik. Padahal kalau di barat itu juga, di Australia atau di Amerika itu kalau kampanye read my lips, saya tidak akan menaikkan pajak. Kenapa mereka gitu? Kenapa itu? Karena punya pengetahuan dan kesadaran bahwa pajak pada hakikatnya adalah pembebanan terhadap pola kehidupan. Bang, apakah kita nggak balik lagi? Itulah dulu kolonialisme. Loh, betul, justru begini. Ini saya ingat perdebatan saya sama almarhum Rizal Ramli. Kami berdebat satu hari berdua di ruang kerjanya dia. Dia bilang begini, ngomongnya berdua. Lo ngeliatnya gimana sekarang? Gua ngeliat pajak yang ini udah berlebihan. Nah, mereka ini lupa nih, kata Rizal. Dalam sejarah perjuangan kerajaan-kerajaan Nusantara, rakyat-rakyat itu berontak. Itu kalau ditekan kanan kiri biasa-biasa aja. Tapi ketika pajak makin menekan, katanya mereka menimbulkan perlawanan. Ditambah dengan yang namanya mengganggu keimanan. Dua jadi katanya. Mengganggu keimanan, tekanan pajak yang tinggi. Wah, ini muncul. Itulah peristiwa. Itulah peristiwa pemberontakan petani Banten. Nah, gitulah ceritanya. Petani Banten tuh kalau ditekan habis-habisan. Begitulah peristiwa perlawanan Samanhudi. 1905. Akan nggak jauh tuh antara revolusi Banten sama Samanhudi. Nggak jauh tuh beda. Lalu perlawanan beberapa tempat. Nah, dalam kacamata seperti itu sesungguhnya itu tadi saya bilang, mestinya pemerintah orang-orang yang katanya merasa diri, yang merasa diri cerdas, yang merasa diri punya pengetahuan banyak,
yang merasa diri sebagai patriotis dan nasionalis punya dong pengetahuan itu. Ya nggak punya ya. Nggak tahu saya, tapi yang Tapi menarik Bang, kalau kita lihat misalnya sejarah di Prancis juga demikian, kayak Iya, gitu kan. iya. Prancis dulu kan kemarahannya juga itu sekarang sampai dipotong Iya. pemenggalan Iya. leher Louis Iya. ke-14 itu Iya. karena urusan Iya. naik pajak Iya. semuanya dipajakin. Kita masih ingat nggak dulu? Sebetulnya Soekarno itu pernah di salah satu pidatonya itu, saya lupa ya, pernah nggak itu dia mengatakan kalau merdeka tidak akan Saya lupa. ini pajak. Tapi yang Tidak pasti akan mengambil pajak kayak Yang pasti Soekarno menyatakan bahwa rakyat harus menikmati stabilitas harga. Wah, itu kalimat itu sudah dipikirkan oleh yang namanya Barat. Soekarno sudah berpikir rakyat harus menikmati stabilitas harga. Yang itu tidak dimiliki oleh zaman Soeharto, itu tidak dimiliki oleh yang namanya era Abdurrahman Wahid, era Sejak merdeka lah. Sejak merdeka, itu nggak dinikmati gitu loh. Tapi dia pun baru ngomong di tahun 61 ketika dia merumuskan tentang 7 bahan. setelah 15 tahun. Iya, 7 bahan indoktrinasi di dalam itu dia bilang rakyat harus menikmati stabilitas harga. Nah, dari sejak yang namanya neoliberal berkuasa hingga hari ini, nggak ada itu kenikmatan stabilitas harga, nggak ada. Indikatornya gampang, nilai tukar. Gampang, Anda mau masuk dari manapun dari segi fiskal dan moneter, dengan tidak adanya stabilitas nilai tukar, tidak akan ada stabilitas harga, sederhana. Tidak ada stabilitas nilai tukar, maka tidak akan ada stabilitas Iya, harga. ditambah juga kalau yang Bang Nursi menjelaskan tentang harga uang ya. Iya, Jadi mata kalau uang. mata uang kertas jadinya. Iya. Ya itu juga menjadi persoalan. Itu riba makro. Itu riba, karena itu tidak akan ada berkah sebuah sistem perekonomian yang dari makro sampai dengan mikronya menegakkan sistem riba. Oh gitu Husnul. Jadi riba makro yang Husnul jelaskan tadi itu masuk dalam financialization gitu ya, mengalir dia ke bawah sampai dengan akhirnya masyarakat itu mau melakukan sistem riba sehingga Anda nggak bisa beli motor tunai. Iya, Nggak bisa beli tunai. harus itu. Harus tetap kredit. Coba Ya, bayangin. itu pengalaman saya juga. Iya. Saya mau bayar cash. Nggak mau. Nggak boleh. Bisa. Iya nggak boleh. Ya, demikian rupanya gulungan riba itu di masyarakat gitu loh. Itu karena kemudian negara mengajarkan sistem riba makronya, negara mengajarkan dan menegakkan sistem riba makro sampai ke bawah begitu gitu loh. Jadi kemudian ini menggambarkan bahwa sistem dan perilaku itu sudah sampai pada posisi Allah dan Rasulnya akan memerangi. Dan ternyata betul. Kejadiannya begini, jadi kalau dalam pendekatan spiritual. Ya, harus dimasukkan di dalam konteks itu. No. Karena ini materialism, Anda meninggalkan yang namanya spiritualisme. Financialization itu penjelasan logika rasional. Tapi ketika kita tarik dalam logika spiritual, terbukti. Ketika kita tarik dalam logika empirikal juga terbukti. Mana buktinya? Loh, Amerika buktinya 1980 hingga sekarang berantakan. Uni Eropa berantakan. Neoliberal semua total. Gak karu-karuan sampai akhirnya mereka menyatakan the decline and fall American Empire. Sampai mereka menyatakan memang kami gagal. Itu para petingginya, para pemikirnya maksudnya yang menyatakan begitu. Sehingga diperlukan satu new world order, satu tatanan dunia baru yang betul-betul mengatasi kemelut yang mereka lahirkan sendiri gitu. Nah, ini yang saya sebut sebagai betapa para petinggi di Indonesia, para teknokrat di Indonesia, pindah lagi, para akademisi di hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia tidak menyadari kesalahan sistem ini. Mereka selalu mengatakan bahwa apa yang teori-teori yang kita pelajari, yang diajarkan pula di kampus-kampus, liberalisme, materialisme, yang kayak gitu-gitu itu universal. Negara, state itu universal. Demokrasi itu padahal itu semuanya adalah persoalan-persoalan penyelesaian masalah di Eropa, bahkan bukan Amerika ya. Amerika cuma mengambil berikutnya, tapi di Eropa Barat. Nah ini kan mestinya kita harus untuk lebih digging lagi gitu ya, dekonstruk lagi bahwa ada sistem-sistem yang lain ya, seperti yang kalau di Islam kan kita balik lagi tidak hanya cuma di dunia tapi juga nanti di akhirat kita di akhirat. It's not only just in this world experience tapi beyond life nantinya seperti apa, sehingga kita kalau tadi bahas tentang tingkah laku akan menjadi berbeda. Jadi kalau ceritanya balik-baliknya lagi ke perilaku yang kayak gitu, sesungguhnya dia tergambar masyarakat kecewa dengan korupsi yang tidak terasasi, masyarakat kecewa dengan gaya hidup elit yang demikian megah, bahkan kalau dibandingin alokasi anggaran
DPR dibagi ke 580, demikian tingginya tunjangan untuk anggota DPR gitu ya. Ditambah lagi dengan problematik konflik di beberapa tadi yang ternyata 13 Oktober itu berdampak pada friksi di kekuasaan internal yang saya Jadi bilang. itu tertulis nggak sih sebetulnya tanggal 13 Oktober penentuan ini itu sebetulnya kenapa sih kok begitu takutnya rezim ini? Kalau begitu pertanyaan kenapa takut, tentu ada masalah bawaan. Masalah bawaan yang tidak ada masalah bawaan tertentu. Jadi saling sandra. ya, memang politik saling sandra. Politik saling sandra. Politik saling sandra. Jadi konflik internalnya juga terjadi, keinginan untuk menunjuk bahwa saya memegang amanah rakyat, demi Allah saya akan menjalankan amanah rakyat. Itu hanya mungkin terjadi kalau Anda tidak punya beban politik. Iya. Anda tidak punya sama sekali masalah bawaan. Gitu. Bukan beban politik yang ini maksudnya semuanya beban politik kalau Anda jadi pemimpin, tapi maksudnya Anda nggak punya masalah bawaan itu tadi. Yang tidak mungkin memberi pulang untuk disandera, maksud saya. Jadi makanya semuanya kayak gitu ya, semua langkah. Makanya kalau kita lihat apa kayak menari di DPR, sebenarnya bukan itu masalahnya, itu bukan di situ, tapi karena dia menjadi simbol sikap-sikap yang akhirnya membuat kekecewaan rakyat itu ya dia akan jadi simbol juga. Di situ ketika simbol-simbol itu dimasalahkan, balik-balik lagi akhirnya kata kuncinya persoalan rekrutmen. Karena hasil rekrutmen itu menyatakan simbol, Husnul. Iya, betul. Ya kan, hasil rekrutmen. Nah, ketika bicara rekrutmen, Anda punya ukuran apa? Merekrut orang yang tidak punya keahlian tapi duduk di tempat-tempat tertentu yang strategis. Anda kenapa mesti merekrut orang yang tidak punya prestasi apa-apa tapi malah duduk? Misalnya satu partai tertentu yang tidak punya gambaran prestasi di masyarakat tapi banyak benar duduk di kabinet, gitu loh misalnya. Aneh kan? Aneh. Juga duduk banyak di komisaris, aneh gitu. Ini mau kemana sebenarnya gitu? Saya beberapa waktu lalu itu bertanya, apa sih komisaris? Ternyata kalau jadi komisaris seperti Bank Mandiri, itu yang namanya bonus itu NT. Itu bahasa Cina ya? Bahasa Belanda. NT itu bahasa Belanda. Bonus lah namanya bonus. Itu bisa ratusan miliar satu komisarisnya ya, walaupun itu, tapi Mbak nggak diambil sendiri kok itu untuk partainya. Ya iya, tapi kan pasti kalau dapat ratusan miliar kan nggak mungkin dia cuma dapat 1 miliar yang kayak gitu, karena itu triliunan yang dibagi di setiap tahun. Persoalannya emang kayak gitu cara kerjanya. Jadi ini yang ahli ekonomi ini gimana? Bagaimana bonus itu kok dinikmati padahal ini kan state owned company. Jadi biasanya begini, dalam perhitungan buku mereka satu profit, net profit itu dibagi dalam 3 klasifikasi. Mana yang dibagikan, mana yang dicadangkan. Dibagikan ini kepada pemegang saham, mana yang kemudian dicadangkan ini dalam rangka reinvestasi. Nah, kemudian mana yang kemudian di sini disiapin untuk yang namanya pihak tertentu. Nah, di sini ada komponen TNT, ada komponen bonus. Makanya komponen besar. Biasanya strukturnya 30, 30, 40 biasanya, atau dibalik 40, 30, 30, atau dibikin 40, 35, 25 gitu. Strukturnya begitu biasanya. Nah, itu memang yang berlaku dalam model akuntansi barat. Jadi itu makanya saya bilang mestinya sejak awal gitu ya, ini zaman Tantri Agung sebagai manajer BUMN ini saya bilang, mestinya setiap BUMN itu neracanya terbuka dan pemerintah mengatur tentang profit yang terjadi pada tiap BUMN, bikin ketentuan berapa yang harus diinvestasikan, berapa yang dicadangkan, berapa yang dibagi gitu loh. Misalnya dibagi ke komisaris itu di dalam kerangka apa? Tadi bonus. Karena mereka sudah prestasi kerja sudah membentuk profit. Itu benar dianggapnya kayak gitu. Tapi bisa juga mereka tetap dibagi, padahal BUMN-nya merugi, akhirnya nggak beres. Makanya ketika dibilang enak bagi-bagi tentin kan, itu kalimat kayak gitu. Itu sebenarnya melawan, dalam tanda petik, melawan kebiasaan yang selama ini sudah menjadi konvensi dalam bagi-bagi profit.
bagi-bagi hasil keuntungan bersih. Itu kebiasaannya begitu dibagi-baginya. Persoalan pokoknya itu berarti perusahaan neraca. Nah, perusahaan neraca berarti soal sistem. Nah, ketika masuk sistem, ya sistem kapitalis memang begitu. Karena sistemnya sistem agensi. Begitu memang. Begitu sistem kapitalis. Iya begitu. Jadi Anda nggak bisa melihat cuma menurut saya nggak bisa dengan kalimat enak di lu sementara nggak menyentuh soal sistem. Nggak bisa bilang enak di lu sementara rakyat rugi, nggak bisa begitu kalimatnya. Kalimatnya Anda mesti memperbaiki. Itulah karena menggunakan sistem kapitalisme itu pasti yang namanya kekayaan rakyat. Iya. Jadi dia mendapatkan untung sebesar-besarnya untuk kepentingan segelintir orang. Jadi kalau pembangunan dengan dulu kan ada itu konsepnya trickle down effect, menetes ke bawah, yang gagal. Yang gagal. Jadi ekonomi Pancasilanya ditaruh di mana? Nggak ada. Makanya juga kemudian mereka malah bangga mengutip pasal 33 ayat 4 yang jelas-jelas salah. Yang harus sendiri hadir di acara itu, bagaimana pasal 33 ayat 4 diagung-agungkan sebagai sudah benar gitu loh. Demokrasi ekonomi itu adalah kapitalisme. Iya. Jadi wajah demokrasi di ekonomi itu adalah kekuatan finansial. Wajah liberalisme di politik itu demokrasi, wajah liberalisme di ekonomi kapitalisme, wajah liberalisme di sosial individual. Nggak ngerti. Lalu kemudian dengan bangga menyatakan efisiensi berkeadilan. Dia nggak tahu rumus efisiensi dalam capital accumulation. Efisiensi jadi sebetulnya Bang, ini pekerjaan rumah yang luar biasa di dalam. Ya, Anda mengatakan luar biasa, usul, tapi mereka tidak pernah mau mengerti bahwa ada problematik yang mendasar, struktural mendasar. Gini loh, usul, perdebatan saya dengan berbagai kalangan, tak walaupun tidak dalam pertemuan itu ya, itu sudah sampai bahwa posisi Indonesia memang terjajah moneter, Indonesia terjajah secara fiskal, Indonesia terjajah dari sumber daya alam. Jadi kolonialisme itu masih neokolonialisme. Akhirnya dia imperialisme. Karena tadi Anda mendapatkan sistem imperium system yang salah. Padahal di dalam kenyataannya di negara mereka yang saya tadi crumbling colossus sudah hancur. Iya. Dan mereka tetap mau menyatakan bertahan atas sistem itu. Itulah problematiknya. Kan kita tidak dengar dari peristiwa 25 sampai dengan 30 Agustus mereka tidak melihat tentang kesalahan sistem. Mereka cuma bilang ada konflik kelompok ini kelompok. Oke, itu fine, kelompok ini jadi. Tapi kesalahan besar itu sistem kok. Betul. Anda mau melakukan sebuah sistem yang salah, lalu kemudian Anda merekrut pribadi-pribadi bermasalah. Tapi dulu memang direkrut untuk yang 10 tahun sebelumnya itu sampai kemudian juga carry over sekarang. Itu kan dalam rangka saling sandera itu tadi, sehingga kalau Anda bermasalah, nah, kan ada di tanganku nih kartu trufnya. Berarti kuadrannya kuadran negatif semua, Usul? Negatif, memang ada positifnya. Yang mana coba kalau kita mau sisir satu persatu, yang mana yang positif? Jadi kalau kuadran analisisnya dibikin, itu semuanya negatif. Kalau semuanya negatif, ya Allah, itu jadi beban bagi masyarakat. Maka kata-kata rakyat dalam pembentukan undang-undang nggak ada. Kayak ini. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan SD sampai SMA. Kan dia punya masalahnya masalah MSG atau MBG. Nah, gimana caranya menyelesaikan masalah MBG? Itu kan nomenklaturnya kayak gitu kan. Ini saya nggak jauh-jauh nih, Mas Mukti. Bagaimana itu di NTT di banyak daerah ya orang kemudian meledak. Lebih penting isi perut atau isi kepala? Ya itu kan. Makanya saya orang yang tidak setuju dikasih MSG maupun MBG, tapi pendidikan gratis, kemudian kesehatan gratis. Kesehatan itu nggak gratis loh, rakyat tuh bayar BPJS, kemudian lapangan kerja dibuka untuk rakyat. Ya, udah jangan, saya juga nggak setuju Indonesia nggak pas yang dikasih BLT. Gini saya ini mudah-mudahan nanti tayangan kita didengar oleh para pengambil kebijakan. Mudah-mudahan. Tapi kalau kau tidak dengar, kita mau berbagi ke kalangan akademisi. Kita mau berbagi ke kalangan mahasiswa saya paling tidak. Begini berpikir. Oke, sekarang berapa angka kemiskinan? Kita boleh 8 juta. Oke. Kemiskinan, angka pengangguran 8 juta. Kita boleh angka pengangguran 8 juta. Oke, kita boleh. Kalau disebut angka pengangguran 8 juta, maka pertanyaan ini 8 juta. Oh, sebenarnya cuma sekian, nggak sampai 8 juta. Kita boleh kan di 8 juta dari angkatan kerja sekian 110 juta. Oke,
kita buletin 8 juta. Maka pertanyaannya, kita mau kasih gaji berapa per bulan mereka? Katakan kita ngambil gaji UMR, upah minimum regional. Kita rata-ratain upah minimum regionalnya 3,5 juta. Maka berarti per bulan kita harus mengeluarkan uang untuk mereka 8 juta kali 3,5 juta. Berapa itu? 28 triliun. 24 tambah 4. Kan gitu? 28 triliun. Kalau dia 28 triliun gitu kan, 28 triliun, maka berapa di sebulan? 28 kali 12. Kan gitu. Jadi sekitar 12 kena dia ke 300, hampir 300 ditambah dengan 336. 336 triliun. Gitu ya. Kalau ke 12 300, 3 kali 12 36, berarti 336 triliun per tahun. MBG berapa? Lebih mahal, 35. Dibebanin. Nah, kalau Anda bikin dalam setahun senilai 336. Dan kalau itu nggak perlu MBG, karena apa? Karena yang nganggur-nganggur itu dia anaknya itu. Iya. Jadi, nah sekarang pertanyaan, emang punya duit? Nah, ketika emang punya duit, ketemu masalahnya. Yang menciptakan uang itu siapa? Negara Republik Indonesia. Berarti negara cuma tinggal menciptakan uang sebesar 336 triliun yang andai kata mereka bekerja akan kembali ke negara sebagian karena mereka bayar pajak. Gitu kan? Mereka akan ada siklusnya. Itulah yang disebut dengan modern monetary theory. Bagaimana uang diciptakan dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Negara mengontrol peredaran 336 itu lewat yang namanya kebijakan fiskal yang memberikan pekerjaan kepada mereka. Ketemu pelaksanaan konstitusinya. Pasal 27 ayat 2. Kehidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketemu 3,5-nya kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu saya nggak pernah dengar ya. Presiden udah bicara tentang hal itu. Itu makanya kalau mau bicara pasal 33, mau bicara pasal 33 itu panjang. Sekarang kita cuma satu aja. Ternyata Enggak pernah dengar. dalam pidatonya ya. Enggak ada. MBG Ya, tapi sebetulnya bukan MBG. Saya ingin mengatakan, ketika MBG saya geser dalam format yang namanya job guarantee, jadi yang namanya salah satu fungsi negara itu ya membuka lapangan kerja, bukan finansialisasi macam Sri Mulyani. Gitu loh. Itu artinya malas mikir. Betul. Sampai di situ betul. Iya, dan saya orang yang nggak suka waktu BLT menaikkan yang namanya BBM waktu itu, terus kemudian katanya keuntungannya diberikan BLT. Jadi ini memindahkan konflik yang harusnya cuma menteri dan presidennya dipindahkan ke RT. Sehingga banyak sekali Pak RT-nya masuk penjara. Itu perintah Bang Munir. Lagi-lagi kita berdaulat enggak? Itu perintah Bang Munir dan itu diperjanjikan. Itu ada yang lucu tuh. Katanya Sri Mulyani jadi SPG-nya sama IMF astagfirullahaladzim. Tapi itu ada videonya Bang Nursi Bang Nursi karena menyebut Sri Mulyani gitu ya. Jadi Bang Nursi terus siapa aja, terus terakhir itu ada yang mengatakan SPG-nya. Saya bilang SPG, saya dulu SPG soalnya Sekolah Pendidikan Guru, cuma beda dengan SPG yang ini. Jadi gimana Bang? Oke. Nah sekarang kalau lagi dalam pesan kita cerita fenomena kemarin 25 sampai dengan 30 Agustus kemarin, itu sadarilah itu fenomena kesalahan sistem, kesalahan perilaku politik. Tadi sebetulnya sejak reformasi sih. Enggak salah juga. Sudah pasti, enggak. Cuma ingin yang saya sampaikan, kalau Anda tidak sadar bahwa demo selama 5 hari demikian rupa menghasilkan kurban luar biasa, kurban secara materi dan material. Objek-objek kita gedung DPRD dengan beberapa stafnya meninggal, kemudian ya kendaraan-kendaraan. Yang paling parah satu, krisis kepercayaan. Dan itu krisis kepercayaan. Dan langsung loh itu yang namanya breaking news di Australia, gitu, breaking news media di internasional ya. Breaking pasti krisis kepercayaan. Nah, kalau Prabowo menyatakan bahwa dia ingin kembali meningkatkan kepercayaan publik, tadi dia munculkan problem hukum. Dia tegakkan. Jadi berbagai kasus hukum yang tertunda-tunda dia selesaikan. Gitu. Ini fenomenanya mesti kita sadari. Soal korupsi, soal macam-macam, soal hukum gitu ya. Lalu kemudian ini juga susah banget ini lucu-lucu. Aduh.
the real karakternya itu masih keliaran di mana-mana. Betul. Nah, jadi Koruptor sejatinya itu masih di mana-mana. Dan itu dan membiayai semua itu juga. Aduh. Jadi soal itu, hentikan kriminalisasi terhadap teman-teman yang bersuara untuk kepentingan publik. Gitu di situ. Jadi hentikan kriminalisasi. Anda jangan menggunakan undang-undang ITE dalam rangka ujaran kebencian. Itu yang saya katakan, kalau mengaku sebagai demokratis itu ada civil and political liberties. Iya. Kebebasan sipil dan politik, kebebasan menyatakan pendapat. Itu kalau kita percaya dengan demokrasi. Nah, karena kita itu punya demokrasi. Karena tapi itu berbeda pendapat. Karena itu berhenti mempertontonkan kata-kata kasar. Pilihan diksi. Iya, pilihan diksi yang benar. Jangan diksi-diksinya itu menyakiti. Dasmu itu kasar. Dasmu, polong, macam-macam itu. Bahmu. Terus ada juga, tapi ada yang bagus. Karena pajak menurut syariah, gitu kan? Ada hartanya orang yang kaya itu ada sebagian harta orang miskin. Apa tuh? Sebenarnya Iya, saya tahu, ngerti. Ya, maksudnya kamu mau mengubah, boleh sih kalau mau mengubah sistem menjadi sistem syariah. Tapi jangan tanggung. Tanggung. Kalau menjadi masih riba. Jadi kalau mau bicara ekonomi Islam, jangan cuma dalam rangka infaknya yang mau diambil, sebentar sisipnya dilepeh. Nggak boleh begitu dong. Nggak boleh begitu. Jadi itu tadi Husnul. Jadi tegakkan hukum. Tumbuhkan keyakinan pada publik bahwa pemerintah betul-betul memburu tegaknya rasa keadilan. Nah itu hanya terjadi melalui satu mekanisme yang saya bangun begini Husnul, mekanismenya. Munculkan rasa persatuan masyarakat. Kalau kata kuncinya persatuan Indonesia, maka berhenti model liberal yang tidak terkendali ini. Ulang, berhenti model liberal yang tidak terkendali. Karena kita memburu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia kita kejar dalam rangka kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab kita kejar dalam rangka kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan. Dan itu ditegakkan dalam rasa keadilan hanya bisa terjadi jika Anda sungguh-sungguh menjadi manusia beragama berbasis pada berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa dengan 5 tugas besar seperti yang kita bilang sekian tahun lalu. Membebaskan ketertindasan, membebaskan kebodohan, membebaskan kemiskinan, membebaskan ketimpangan, membebaskan kehinaan pada masyarakat. Wah, baru jadi penggunaan diksi yang menyakiti. Sehingga masyarakat nggak berpikir panjang sistemnya itu, yang berpikir sistem ya kita scholars, Anda sebagai pejabat dan sebagainya. Masyarakat kalau dia sakit hati ya udah dikeluarkan, itulah sakit hatinya, makanya tumpang tindih dalam persoalan. Terus kalau Husnul ditanya, memang Anda punya konsep menyelesaikan masalah? Husnul jawabnya apa kira-kira? Husnul jawabnya apa kira-kira? Yang kita dari dulu ikutin aja. Kita aja sekarang sudah sebagai menyelesaikan masalah. So kalau kadang-kadang saya bilang kayak gini, lah kan Anda yang jadi menteri, kenapa jadi saya yang ngeluarin solusi? Enggak, omongan kita aja sudah sebagian dari masalah. Makanya saya katakan, apa analisis kita, uraian kita itu separuh dari penyelesaian masalah. Itu karena belum tentu loh orang bisa membaca persoalan dengan jernih yang kemudian itu ya kita melakukan rekonstruksi loh ini Husnul. Ini namanya rekonstruksi of mind gitu loh. Rekonstruksi of view. Tingkah laku. Yang dan kalau kita mau terus putih, kita boleh bilang, boleh juga kita punya kok. Boleh juga kita punya kok, nggak takut kita. Dan sebetulnya itu juga udah sampaikan juga. Iya. Kita juga udah sampaikan. Iya. Kemarin melalui forum tanah air juga kita berikan itu ke DPR, gitu kan. Melalui channeling macam-macam kita juga masih aktivis di beberapa organisasi. Atau silahkan ikuti IC The Real Show. Kajian-kajian kita adalah salah satu dari uraian persoalan bangsa dan bagaimana caranya menyelesaikan. Atau kuliah lagi jadi dosennya. Saya pikir itu yang mudah-mudahan bermanfaat. Kalau salah itu tentunya dari kami berdua. Dan kita mohon. Dan kita mohon. Yang benar hanya dari Allah. Saya pikir itu mudah-mudahan kita semuanya
sehat Amin. ya, dan anak-anak kita juga Sehatnya bukan cuma sekedar sehat ini loh, sehat kolbu juga. kolbu. Sehat kolbu. Kolbunya sehat apa artinya? Tetap menjaga kejernihan, tetap menghindari yang namanya format saling menyalahkan, saling menuduh dan saling memburukan serta menyudutkan. Itu sehat, namanya sehat kolbu. Berhenti yang namanya menghujat, mencaci, memaki, dan kemudian saling menyudutkan. Gitu. Itu bersih kolbu. Itu sehatnya kolbu. Diwujudkan dengan kata-kata yang diksi, Husnul bilang, diksinya diksi yang sehat. Diksi yang membangun keyakinan kepada publik. Persatuan Indonesia. masyarakat. Gitu. Seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1.